Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam kajian sosiologi agama. Hari ini kita akan membahas tentang religion, inequality, and conflict. Jadi agama, ketidaksetaraan, dan juga konflik. Kita tahu bahwa pada pertemuan yang kemarin kita coba melihat fungsi agama ya, dalam artian fungsi agama yang positif. Nah, tetapi di balik itu ya, agama juga ternyata banyak menimbulkan problem, banyak menimbulkan masalah di masyarakat kita. Pada slide pertama dikatakan bahwa religion has all of this benefit, but according to conflict theory, it can also reinforce and promote social inequality and social conflict. Bahwa tidak bisa kita pungkiri agama itu memberikan benefit ya, kontribusi yang positif terhadap kehidupan kita, mulai dari keseimbangan spiritual, ketenangan hidup, kenyamanan ya ketika kita berkomunikasi dengan Allah. Kemudian agama juga menjadi tuntunan ya, adanya kitab suci ya, termasuk Al-Quran, ada Bible ya, dan juga kitab-kitab yang lain. Nah, tetapi di lapangan bahwa agama menurut teori sosiologi, khususnya teori konflik, agama kemudian menguatkan dan memunculkan adanya ketidaksetaraan dan konflik sosial. Dari seorang sosiologis ya, sosiolog yaitu Karl Marx, yang mengatakan, ini ungkapannya sangat-sangat terkenal, yang menyatakan bahwa religion ya is a pirate of the mass, bahwa agama itu sebagai candu. Artinya di sini bahwa Karl Marx melihat adanya kebahagiaan ya pada kelompok-kelompok religius dengan kondisi mereka. Nah, lalu kemudian Karl Marx mencoba menghubungkan di sini bahwa kondisi ya orang yang menggunakan drug ya, jadi agama itu dianggap membuat orang mabuk, membuat mereka senang ya, tetapi lupa dengan kehidupannya, begitu, lupa dengan ketidakadilan yang mereka hadapi. Misalkan dalam konteks kemiskinan. Jadi Karl Marx melihat seharusnya ya, Marx repeatedly stressed that workers need to rise up and overthrow the bourgeois. Ya, jadi Marx menekankan bahwa para pekerja butuh untuk rise up ya, untuk berdiri, untuk memiliki sikap bahwa mereka perlu menentang kelompok-kelompok bourgeois. Jadi ini yang perlu ditekankan oleh kelompok-kelompok keagamaan atau masyarakat kita yang sedang bekerja. Jadi menurut Karl Marx, yang perlu kita akui adalah ya, bahwa their poverty stem from their oppression by the bourgeois, bahwa kemiskinan mereka itu adalah akibat dari tekanan kelompok-kelompok pemodal, kelompok-kelompok yang orang kaya ya. Yang menarik dari ungkapan Karl Marx ini, bagaimana beliau menghubungkan kondisi kemiskinan ya di masyarakat dengan persepsi yang berkembang di kalangan mereka. Nah, bagi kelompok agama menurut Karl Marx bahwa mereka justru melihat ya, tend to view their poverty is religious term, bahwa kemiskinan mereka itu adalah ini persoalan agama ya. They think it is God's will that they are poor ya. Jadi mereka melihat bahwa Tuhan itulah yang kemudian membuat mereka miskin. Ya, ini sudah takdir saya, begitu. Saya tidak mau maju, saya ingin hidup sederhana, saya ingin hidup apa adanya. Nah, ini yang menurut Karl Marx bahwa agama itu tidak memberikan ya motivasi sebagai kelompok-kelompok yang kreatif dan critical thinking. Nah, Karl Marx juga melihat bahwa he is testing their faith in him or because they have violated his role. Jadi apakah Tuhan mengetes keimanan mereka atau mereka justru melanggar aturan-aturan yang ada. Nah, ini saya kira salah satu stressing teori yang sangat penting kita perhatikan di sini, bagaimana Karl Marx ya
mengkritisi kelompok-kelompok atau tokoh-tokoh agama yang selalu membangun diskursus ya untuk tidak menghakimi atau tidak men-challenge kelompok-kelompok kapitalis ya, tetapi justru menerima apa adanya ya. Bahkan mereka menolak untuk revolusi. Ya, dalam konteks di Indonesia sebenarnya ya fenomena kita juga hampir sama ya, walaupun tidak semuanya benar. Tetapi kesadaran tentang adanya tekanan kelas itu yang tidak kita miliki begitu. Nah, di sisi lain kelompok-kelompok dari tokoh agama selalu mengajarkan kita untuk hidup sederhana, hidup apa adanya. Ya, di dalam Kristen itu ya dikatakan bahwa orang miskin itu orang kaya masuk surga ibarat ya kita memasukkan gajah dalam botol. Ya. Nah, artinya sedikit sekali orang kaya yang kemudian masuk surga. Ini ideologi ya. Ini saya kira doktrin yang justru bagi Karl Marx ya sangat melemahkan masyarakat kita begitu. Mereka kehilangan motivasi, kehilangan semangat untuk untuk mencari kehidupan yang lebih baik ya. Lalu apa solusinya di sini? Ya, jadi saya melihat perlunya juga tokoh agama ya ketika memberikan tausiah ya, memberikan bimbingan kepada para jamaah ya. Setidaknya mereka harus melihat juga faktor-faktor lain ya, bahwa jangan ditekankan kemiskinan itu adalah sebuah takdir begitu. Nah, ini yang banyak kita dengar dari penceramah-penceramah kita. Nah, sementara mereka sendiri nggak mau hidupnya sederhana begitu, mobilnya harus bagus, amplopnya harus tebal ya. Ini saya kira menjadi problem. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, bahwa di sini kita bicara tentang gender inequality ya, di mana agama ya dikatakan promotes gender inequality by presenting negative stereotype about women and by reinforcing traditional views about the subordination to men. Jadi agama mempromosikan ya ketidaksetaraan gender ya, dengan memunculkan, mempresentasikan stereotip negatif ya tentang perempuan, kemudian menguatkan kembali pandangan-pandangan tradisional yang mensubordinasi ya perempuan atas laki-laki. Ya, artinya bahwa nilai-nilai kultural, nilai-nilai adat kita yang memunculkan ya posisi perempuan yang selalu berada di bawah sebagai pelengkap. Nah, ini yang kemudian juga agama berbicara itu ada stereotip yang negatif begitu. Misalkan di sini dicontohkan ya bahwa ada sebuah deklarasi dalam satu dekade yang lalu, Southern Baptist Convention, that wife should submit her graciously to her husband leadership, reflected traditional religious belief. Ya, bahwa ini dalam tradisi Kristen juga perempuan disuruh untuk benar-benar tunduk kepada suami begitu ya. Nah, doktrin inilah yang kemudian ya menyebabkan perempuan ya selalu pasrah begitu ketika mereka mengalami kekerasan ya, mengalami berbagai pelecehan-pelecehan dari suaminya. Mereka tidak berani memberontak ya, karena suami dianggap sebagai pemimpin. Di dalam Islam juga banyak kita temukannya bahwa praktik-praktik stereotip tentang perempuan itu masih masih sangat berkembang begitu. Misalkan ya ada sebuah hadis dari riwayat Bukhari, perempuan itu ya dianggap ya seperti binatang lah begitu. Misalkan di dalam sebuah hadis ya dikatakan bahwa akhbarani Salim bin Abdullah anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul innama syu'u thalatha ya.
bil farsi wal mar'ati wad dar. Nah, ini saya kira menarik hadis ini, dikatakan bahwa ada 3 hal yang membawa sial, yaitu kuda, perempuan, dan rumah. Kata-kata yang menyamakan ya perempuan dengan kuda dan rumah, kemudian ini dianggap sebuah kesialan. Ini saya kira perlu kita kritisi juga, apakah hadis ini benar-benar dari Rasulullah atau bukan. Tetapi dikatakan di sini ya ini hadisnya sahih begitu. Kemudian juga ada hadis lain yang kita anggap cukup mendiskreditkan perempuan, yakni dari hadis Aisyah ya, dikatakan bahwa ma yaqta'us shalah al-qalbu wal himaru wal mar'atu. Jadi Aisyah pernah diceritakan ya, bahwa yang dapat memutuskan sholat itu adalah anjing, keledai, dan perempuan. Hadis ini cukup kontroversi kalau kita lihat riwayatnya, bahwa hadis ini kan ada sahabat yang menceritakan kepada Aisyah. Lalu Aisyah kemudian menjawab bahwa syabbahtumuna bil humri wal hilabi, ya. Apakah kalian menyamakan kami dengan himar dan anjing, ya? Karena Aisyah mengatakan bahwa ketika Nabi itu sholat dan dia berbaring di depan, ya, dia menyatakan bahwa beliau tidak apa-apa begitu. Artinya bahwa ketika binatang pun jalan ya di depan kita ketika kita sholat, itu tidak akan membatalkan sholat. Ya, ini saya kira menarik ya, bagaimana kritik Aisyah dalam kasus ini. Kasus lain yang menarik misalkan bagaimana perempuan masih mengalami ketidakadilan. Ini perdebatan yang sangat panjang di kalangan akademik ya, mengenai pembagian warisan ya antara laki-laki dan perempuan. Misalkan kalau laki-laki kan dapat 2, perempuan dapat 1. Nah, saya kira apakah konsep ini masih berlaku nggak dalam konteks modern ya? Kita tahu bahwa dulu kenapa kemudian Al-Quran itu lebih mengedepankan laki-laki ya, argumentasinya adalah bahwa laki-laki punya tanggung jawab terhadap istrinya ya. Sedangkan perempuan dia akan dibiayai atau dipertanggungjawabkan oleh suaminya ya. Tetapi yang menarik di sini misalkan dalam beberapa kasus ya, seandainya nih laki-laki dia menghabiskan lebih banyak uang ya untuk pendidikannya, kemudian biaya hidupnya ya, misalkan dia harus kuliah di luar daerah ya. Nah, pulang-pulang kemudian dia meminta warisan lebih banyak, sementara adiknya sendiri ya mungkin dia tidak kuliah, ada yang hanya tamat SMA, lalu kemudian pembagian warisan laki-laki dapat lebih banyak. Ini yang kemudian banyak sekali dikritik oleh teman-teman gerakan perempuan ya, kelompok feminis. Tetapi dalam konteks kebudayaan ya justru banyak perempuan dirugikan ya, bahkan tidak dapat warisan. Misalkan kalau kita lihat dalam tradisi di Bali ya, masyarakat Bali ini lebih parah lagi begitu, bukannya dapat satu bagian, kadang-kadang mereka nggak dapat sama sekali ya. Nah, ini saya kira bahwa Islam sebenarnya punya nilai-nilai yang memperjuangkan hak-hak perempuan ya. Misalkan ya di dalam Al-Quran ada beberapa perintah ya yang mengedepankan perempuan itu sama dengan laki-laki posisinya. Misalkan di dalam salah satu ayat ya di surat Al-Hujarat dikatakan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya kami menciptakan laki-laki dan perempuan dan menciptakan mereka dalam keadaan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, supaya apa? Supaya mereka saling mengenal. Nah, ayat yang terakhir ya, kata-kata yang terakhir inna akramakum indallahi atqakum, bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Nah, catatan kita di sini adalah bahwa Allah tidak membedakan
apakah dia laki-laki atau perempuan. Nah, ketika dia bertakwa, ya, itulah yang kemudian jadi pembedanya begitu. Artinya bahwa ayat ini bagi kelompok-kelompok Muslim yang berpikir gender mainstream begitu, mereka melihat bahwa ini adalah bagian dari keadilan yang diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya, yang menempatkan perempuan setara dengan laki-laki. Ya, saya kira isu gender ini bisa kita bahas ya secara khusus nanti, bagaimana posisi Islam itu sendiri. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, pada slide ini menjelaskan tentang bagaimana konflik, ya, ini kembali kepada konflik yang dilahirkan karena agama begitu. Misalkan ya, ini dikatakan di sini bahwa as the Puritans persecution of non-Puritan illustrate, religion can also promote social conflict, and the history of the world shows that individual people and whole community and nation are quite ready to persecute, kill, and go to war over religious differences. Nah, dalam sejarahnya bahwa kelompok-kelompok Puritan, kelompok-kelompok militan ya seringkali melakukan persekusi, melakukan penghakiman terhadap orang-orang lain yang berbeda pemahaman, ya. Kalau kita lihat sejarah kita bahwa baik itu individu maupun komunitas ataupun kelompok ataupun bahkan negara, ya, mereka akan berperang karena adanya perbedaan agama. We see this today in the recent past in Central Europe, ya. Jadi pernah terjadi ini perang antara Kristen dengan Katolik, ya. Kemudian juga ada perang Jews and other religious group, ya, ini di Palestina. Jadi sebenarnya kayak kasus di Palestina dengan Israel, ya. Ini sebenarnya ya banyak hal yang terlibat di sini, tidak hanya persoalan agama tetapi juga persoalan politik, ya, persoalan pencakupan wilayah, ketidakadilan. Ini saya kira kemudian agama dibawa-bawa sebagai legitimasi untuk melakukan kekerasan, ya. Ini beberapa kasus seperti yang terjadi di Irlandia Utara, ya, kasus perang Kristen dan Katolik, juga antara Islam dengan Yahudi di Palestina, dan juga di beberapa negara. Kalau di Sri Lanka itu perang antara Hindu dengan Buddha, ya. Kasus kekerasan di internal agama juga tidak kalah penting, ya, tidak kalah menarik untuk kita kaji. Misalkan bagaimana teman-teman kita kayak teman-teman Ahmadiyah yang diserang, ya, mereka kemudian mengungsi, tidak ada tempat. Ini kan bagian dari persekusi agama. Nah, kasus di Taliban ini menarik sekali. Misalkan ya, kena Taliban baru memenangkan mengambil alih negara Afghanistan. Tetapi beberapa kasus kalau kita baca, ya, jadi mereka kemarin mempersekusi seorang musisi, ya. Bayangkan ahli musik, karena musik dianggap haram oleh teman-teman Taliban, justru yang bermusik itu kemudian dibunuh begitu. Ini kan apa, ya? Ini kan masih dalam perdebatan apakah halal atau haram, ya. Ada imam yang mengatakan boleh, ya, kayak Imam Al-Ghazali. Saya tidak tahu imam siapa yang mereka pakai, ya. Tetapi yang menarik di sini, apakah kemudian, ya, dengan membunuh seorang musisi, ya, musisi yang persekusi oleh Taliban itu namanya Fawad Andarabi, ya. Beliau adalah penyanyi Afghanistan, ya, masih menggunakan alat-alat tradisional, ya. Ini yang dipersekusi. Artinya saya tidak bisa ngebayangkan bahwa hanya karena pemahaman keagamaan mereka yang menganggap itu haram, kemudian seolah mereka mewakili Allah untuk membunuh orang begitu. Apakah kemudian, ya, pahalanya lebih besar menegakkan hukum yang mereka anggap hukum Islam, ya, tetapi kemudian membunuh orang lain yang sementara membunuh ini juga dilarang di dalam Islam. Selain musisi, Taliban juga mempersekusi komedian yang ada di TikTok, ya, namanya Nazar Muhammad. Jadi beliau dijemput, kemudian beliau dibunuh. Ini saya kira kekejaman dari Taliban, ya, yang berbasis agama. Makanya kenapa kemudian banyak juga orang menolak Taliban begitu.
Ya, sebuah kekejaman yang luar biasa ya, bagaimana persekusi ini, artinya ini kan sesama muslim yang kita persekusi. Kenapa kemudian kita tidak memberikan mereka maaf atau menyuruh mereka bertaubat begitu? Allah saja meminta mereka untuk bertaubat ya. Pada slide terakhir ini menjelaskan bagaimana kasus kekerasan seksual ya yang dilakukan oleh para pendeta di gereja. Nah, ini khususnya dikatakan di sini bahwa ada laporan ya pada tahun 1990-an mengindikasikan a final problem that religion can cause, and that is sexual abuse, at least in Catholic Church. Jadi di sini banyak sekali pendeta-pendeta ya, pastor-pastor Katolik yang terlibat dalam pelecehan seksual ya. Mereka bahkan memperkosa anak laki-laki, tidak hanya anak perempuan. Ada beberapa kasus ya, kalau dalam laporan ini sekitar 4.400 pastor ya yang kemudian ditangkap oleh pemerintah karena mereka melakukan pelecehan seksual. Nah, ceritanya begini, bahwa ketika seorang ibu atau anak ya ke gereja, jadi mereka menjadi target begitu. Jadi anak itu kadang-kadang dijemput, diculik di mana, tiba-tiba menghilang. Nah, ini marak terjadi sejak tahun 1960 ya, kemudian baru terungkap ya 1990 baru diungkap. Ini terjadi di Australia, di Kanada, di Amerika. Ya, menariknya di sini, apakah ini kena doktrin agama ketika para pastor ini kan tidak boleh menikah ya. Mereka tidak boleh menikah sehingga hasrat seksualitasnya tidak bisa disalurkan. Oke, saya kira itu kajian kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.